Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang dasar atau pengantar analisis dan perancangan algoritma sebagai pendahuluan atau introduction dari materi terkait tentang analisis dan perancangan algoritma. Pemahaman umum yang akan kita bahas di sini adalah secara keseluruhan gambaran awalnya saja, di mana di sini sebuah sistem yang akan dihasilkan pertama itu diperoleh dari sebuah permasalahan. Dari permasalahan tersebut kemudian dilakukan analisis. Dilakukan analisis kemudian akan menghasilkan sebuah desain atau perancangan. Salah satu dari desain perancangan tersebut adalah dalam bentuk algoritma. Nah, dari algoritma ini kemudian dilakukan transfer atau pengkodingan dengan menghasilkan sebuah program, baik itu dengan bahasa C, Pascal, PHP, Java, dan yang lainnya. Selanjutnya, akan menghasilkan sebuah sistem atau aplikasi yang mana dari sistem tersebut menghasilkan solusi dari permasalahan yang sudah dianalisis di awal tadi. Nah, ini secara umum keseluruhan tahapan dalam pengembangan sistem seperti ini. Nah, nanti kita akan mengetahui posisi di tahapan ini tuh kita ada di mana, ada di tahapan apa untuk analisis dan perancangan algoritma. Oke, selanjutnya sebagai review, kita akan mencoba membahas tentang algoritma. Algoritma itu apa sih? Nah, algoritma sendiri adalah merupakan urutan instruksi untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, atau permasalahan. Nah, atau juga disebut dengan urutan langkah bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Namun, di sini harus digarisbawahi nih bahwa di kata pertama itu ada urutan. Jadi ada urutan sehingga langkah-langkah yang ada itu harus terurut dan terstruktur. Untuk kriteria dari algoritma sendiri yang pertama ada output, kemudian ada efektif dan efisien, kemudian ada berhingga dan berhenti, dan yang terakhir adalah terstruktur. Untuk output itu setiap input yang valid pasti akan menghasilkan sebuah output. Jadi sebuah algoritma yang baik akan menghasilkan output sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi outputnya berhasil. Kemudian untuk efektif dan efisien. Efektif adalah tepat guna atau solusi sesuai dengan masalah yang diselesaikan. Sedangkan efisien tepat waktu, di mana waktu proses algoritma relatif lebih singkat dan penggunaan memorinya lebih sedikit. Selanjutnya untuk jumlah langkah atau tahapannya itu harus berhingga. Dan langkah-langkah juga berakhir pada kondisi tertentu, baik itu diperoleh atau tidaknya solusi, sehingga pasti program akan berhenti. Jika tidak, maka walaupun solusi sudah ditemukan atau sudah berhasil, program tetap akan berjalan. Nah, ini yang akan mengakibatkan nanti proses komputasinya tidak berhenti, sehingga akan mempengaruhi juga dengan space memori. Selanjutnya untuk terstruktur, langkah-langkah disusun sedemikian rupa agar proses penyelesaiannya tidak berbelit-belit. Ini juga mempengaruhi dari efisiensi tadi, di mana dari proses penyelesaian atau langkah-langkahnya ini tersusun dengan baik, terstruktur, tidak berbelit-belit, ini akan mempersingkat proses komputasi, sehingga prosesnya pun akan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Dan tentu pasti akan mempengaruhi memori atau penyimpanannya gitu. Sehingga dari 4 kriteria ini saling berkaitan. Ini yang perlu diperhatikan bagaimana kita membuat suatu algoritma.
Selanjutnya untuk contoh algoritma, ada banyak sekali ya yang bisa kita implementasikan dalam bentuk algoritma untuk permasalahan kita sehari-hari. Yang pertama ada resep masakan, misalkan kita mau menggoreng telur mata sapi gitu ya. Yang pertama tahapannya apa sih? Pasti kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu dan alatnya. Ada bahannya, ada telur, minyak, garam. Kemudian peralatannya apa? Oh, ada kompor sama wajan. Selanjutnya, tahapannya untuk menggoreng seperti apa? Setelah kita tahu prosesnya bagaimana? Masukkan minyak ke dalam wajan, panaskan dengan api, kemudian tunggu sampai minyaknya panas, masukkan telurnya dan diberikan garam sedikit atau sesuai selera, tunggu sampai matang, dibalik, kemudian angkat. Selesai. Nah, itu contoh dari sebuah algoritma untuk memasak telur mata sapi. Atau contoh yang lainnya bisa kirim surat ke kantor pos. Pasti kalau kita mau mengirim surat ke kantor pos, yang pertama pasti ada suratnya dulu kan. Setelah ada suratnya, baru kita pergi ke kantor pos. Di kantor pos kita siapkan perangkonya, kita tulis alamat, kemudian baru kita serahkan ke petugas. Nah, selesai kita tinggal tunggu apakah suratnya terkirim atau belum. Atau juga permasalahan yang lain, aturan main game misalkan, atau juga deskripsi tentang teknik bela diri, atau juga arahan dari A ke B, atau manual perbaikan mobil, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita buat algoritma. Selanjutnya, nanti teman-teman bisa ingat-ingat lagi bagaimana penyajian algoritma. Ada dengan menggunakan deskriptif, bisa juga dengan flowchart, atau bisa dengan pseudocode. Selanjutnya, bagaimana kita memecahkan masalah? Apakah dengan langsung dikerjakan? Bisa. Mau dilakukan tebak untung-untungan? Bisa. Mau dengan trial error? Boleh. Mau dengan pengalaman? Juga bisa. Tapi dari proses tersebut atau dengan cara tersebut pasti akan ada banyak permasalahan yang muncul gitu. Misalkan langsung kerjakan, bisa jadi nggak ada hasilnya, tidak terselesaikan permasalahannya karena caranya salah. Atau juga dengan tebak dan untung-untungan ini juga sama, hasilnya belum tentu gitu. Berhasil pun tapi mungkin bisa tidak maksimal. Trial error, akan butuh waktu berapa untuk melakukan trial error gitu, sedangkan kita butuh secepatnya untuk menyelesaikan masalah itu. Atau dengan pengalaman. Dengan pengalaman pun tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang sama, gitu kan? Sehingga butuh yang namanya analisis tadi. Nah, disinilah posisi kita dengan cara ilmiah. Step by stepnya jelas, terurut, kita perhatikan juga untuk kebutuhannya, agar bisa lebih efisien dan efektif. Ini posisi kita dengan cara ilmiah, menggunakan tahapan-tahapan yang jelas sehingga nanti tahapan itu bisa digunakan untuk pengembangan ketika ada permasalahan baru atau permasalahan yang sama namun untuk kondisi yang berbeda gitu. Jadi kita harus bisa memperhatikan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kemudian untuk proses pemecahan masalah sendiri berawal dari sebuah problem atau masalah, kemudian dilakukan analisis atau analisa yang mana akan menghasilkan sebuah problem spesifikasi atau spesifikasi masalah, detail masalahnya seperti apa, kemudian dari detail masalahnya akan langsung dibuat desain. Nah, desain ini bisa dalam bentuk algoritma, kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah program, dan baru akan menghasilkan sebuah kompilasi solusi, baik itu berupa sistem ataupun aplikasi. Nah, di sini ada bentuk perulangannya ya dari setiap tahapan atau ada siklusnya. Nah,
Untuk problem itu bisa problem, algoritma, dan juga solusi. Semua tahapan ini bisa kembali ke permasalahan untuk dianalisis ulang ketika hasil yang diperoleh dari setiap tahapan ini tidak sesuai. Kemudian dari algoritma dan program itu juga bisa kembali ke spesifikasi program. Jadi setiap tahapan ini bisa saling berkaitan dan kembali ke tahapan sebelumnya untuk dicek apakah sudah sesuai untuk menyelesaikan masalah atau belum. Misal contohnya di sini. Ada keluhan sakit kepala, kemudian dilakukan analisis, pasien ada penyumbatan pada anterior, kemudian dilakukan desain algoritmanya atau tahapannya. Yang pertama dilakukan adalah steril gergaji dulu, kemudian dilakukan bius pada pasien, kemudian dilakukan potong batok kepala, kemudian ambil spons untuk membersihkan darah, dan seterusnya. Dari hasil tahapan tersebut diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Dari bahasa pemrograman itu nanti akan menghasilkan sebuah kompilasi yang menghasilkan sebuah solusi. Di sini menggunakan bahasa mesin atau binary ya, karena ini kita hubungannya dengan sistem komputer. Nah, jadi tahapannya di sini masuknya untuk permasalahan dan spesifikasi permasalahan. Kemudian ada tahapan desain, itu steril gergaji dan seterusnya, itu ada di algoritma. Kemudian dalam bentuk program bahasanya, mau bahasa C tadi yang saya sebutkan ada C, C++, Pascal, Java, PHP, dan seterusnya. Kemudian akan menghasilkan sebuah solusi dalam bentuk aplikasi atau sistem komputer. Nah, posisi kita ada di sini nih. Kita harus bisa menganalisis sebuah masalah, kemudian mendesainnya, merancangnya dalam bentuk algoritma. Jadi kita posisinya ada di sini, ada di dalam desain dan analisis. Kita analisis dulu permasalahannya seperti apa, kemudian kita lakukan desain algoritma. Agar nanti ini memudahkan untuk si pengembangan sistem ketika kita sudah masuk ke tahapan tingkatan berikutnya untuk pengembangan sistem, sehingga bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang memang benar-benar bisa menghasilkan aplikasi yang baik untuk penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, untuk persentase dari tahapan-tahapan di atas tadi, yang pertama paling besar adalah analisis masalah. Ini yang mempengaruhi apakah sebuah sistem itu baik atau tidak. Jadi analisis masalah sendiri adalah 40%, di mana analisis masalah ini merupakan kegiatan mempelajari, mendalami masalah hingga mendapatkan ide-ide penyelesaian masalah secara global. Nah, ini yang sangat fatal ketika ada kesalahan ya di dalam teknik analisis ini. Jadi harus bisa mungkin untuk analisis permasalahan itu dilakukan dengan sangat detail dan teliti. Untuk yang kedua itu ada perancangan algoritma sebesar 30% dari total keseluruhan dalam pengembangan sistem, di mana perancangan algoritma ini membuat algoritma dimulai dari ide-ide yang diperoleh saat kita melakukan analisis masalah tadi, kemudian dibuat dalam bentuk standar. Biasanya adalah pseudocode atau juga bisa dengan bentuk flowchart atau juga dengan deskripsi. Tapi paling mudah, paling enak ketika nanti akan dikembangkan ke tahapan berikutnya itu menggunakan pseudocode, karena pseudocode ini sudah mendekati bahasa program gitu, sehingga implementasinya lebih enak. Tapi kalau biasanya juga disertakan dengan flowchart. Jadi ini untuk lebih secara visual itu mudah untuk dimengerti. Jadi biasanya flowchart dan pseudocode. Walaupun ada juga yang ketiganya digunakan. Kemudian yang ketiga, pembuatan program komputer itu sebesar 20%, di mana ini tadi mentransfer dari algoritma yang sudah dibuat atau dirancang atau didesain ke dalam kode program menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Kemudian selanjutnya setelah dibuat program dilakukan pengujian. Pengujian ini besarannya 5%, di mana pengujian hasil program itu dilakukan running program untuk mengetahui apakah ada kesalahan baik itu dari sintak
atau dari hasil atau dari runningnya sendiri atau dari outputnya itu dilakukan pengujian. Nah ini nih, kepentingannya 5% nih, karena nanti akan ketahuan ketika ada kesalahan berarti kita kembali lagi nih apakah di programnya yang bermasalah atau apakah di masalahnya tadi tidak terselesaikan. Jadi kita kembali lagi ke analisis masalah gitu. Tapi kalau cuma error-error sintak berarti kita bisa kembalinya ke program saja. Tapi kalau ternyata tidak menyelesaikan solusinya, tidak memberikan solusi atau hasil, kemungkinan yang bermasalah adalah di analisisnya. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan dokumentasi program. Ini 5%. Jadi dokumentasi ini merupakan dokumentasi dalam program atau manual petunjuk pemakaian dan pemeliharaan program, mulai dari analisis, perancangan, pembuatan, dan pengujian semuanya didokumentasi. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan si pengembang berikutnya atau development system. Jadi, baik itu nanti ada program yang permasalahan yang baru atau untuk pengembangan di sistem itu sendiri. Jadi untuk dokumentasi ini sangat penting sebagai panduan atau sebagai buku petunjuk atau manual petunjuk gitu ya. Kemudian dari strategi dan analisis algoritma, ini kita sudah masuk atau disebut dengan desain dan analisis algoritma atau juga analisis dan desain algoritma sama saja ya. Untuk strategi algoritma sendiri atau desain algoritma sendiri merupakan kumpulan metode atau teknik untuk memecahkan masalah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, di mana deskripsi metode atau teknik tersebut dinyatakan dalam suatu urutan langkah-langkah penyelesaian. Jadi ketika kita sudah memiliki suatu permasalahan, kita akan menentukan strategi yang tepat nih. Nah, ini sudah ada metode dan tekniknya. Metode atau tekniknya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Hanya kita harus perlu memilih mana yang sesuai dengan permasalahan yang ada gitu. Dan analisis sendiri berhubungan dengan cara pandang kita terhadap seberapa cepat algoritma itu bekerja, baik itu waktu tempuhnya atau seberapa banyak dia memerlukan memori atau tempat penyimpanan. Nah, kemudian dengan menganalisis suatu algoritma itu diharapkan akan mendapatkan strategi yang tepat untuk memilih algoritma dengan penyelesaian masalah yang ada. Jadi, dari pertama kita melakukan analisis, kita bisa menentukan nih metode atau teknik apa yang tepat untuk permasalahan yang kita sudah analisis. Kemudian dari analisis algoritma sendiri, itu adalah salah satu tahapan dari perancangan algoritma. Sedangkan perancangan algoritma salah satu tahapan dari proses pemecahan masalah dengan komputer. Jadi analisis itu salah satu tahapan dari perancangan algoritma dan perancangan algoritmanya itu salah satu tahapan dari proses pemecahan masalah dengan komputer atau dalam pengembangan sistem. Kemudian sebelum kita masuk pembahasan tentang analisis algoritma, kita terlebih dahulu akan membahas tahapan pemecahan masalah dengan komputer atau pengembangan sistem. 3 bentuk standar algoritma sendiri ada sekuensial, kemudian ada percabangan, dan juga ada perulangan. Nah, di sini ada bentuk grafiknya atau bentuk diagramnya. Jadi kalau sekuensial itu terurut, kemudian kalau percabangan dia bisa ada beberapa pilihan yang bisa dijalankan, sedangkan untuk kalang, perulangan atau looping itu dia mengulang ke proses sebelumnya. Untuk memori dan kecepatan, di sini kaitannya adalah terkait tentang tingkat efisiensi suatu algoritma. Jadi tingkat efisiensi suatu algoritma itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah memori, yang kedua adalah kecepatan. Untuk memori sendiri dipengaruhi oleh variabel atau stack di mana digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang sebenarnya. Jadi untuk pendefinisian variabel atau stack ini harus benar-benar diperhatikan
sehingga nanti kita bisa menentukan space yang dibutuhkan itu seberapa. Kemudian untuk kecepatan atau waktu tempuh itu terkait tentang cache memorinya tadi, kemudian jumlah langkah algoritma dan operator maupun operan. Untuk strategi algoritma, itu bagaimana kita melakukan atau merencanakan menentukan suatu model penyelesaian masalah, dan untuk itu perlu dibuat sebuah desain yang memenuhi aspek algoritma yang dimaksud. Dan juga bagaimana memilih model penyelesaian masalah yang sudah ada sehingga dipandang dapat dengan tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Efektivitas dan efisien kaitannya dengan kecenderungan efektivitas adalah tadi ya, untuk kebenaran algoritma tersebut, kemudian respon terhadap input apapun, sedangkan efisiensi itu space tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada memori, jadi di space yang diperlukan itu seberapa, kemudian waktu atau banyaknya langkah atau waktu tempuh yang digunakan itu dikaitkan oleh banyaknya statement atau proses, kemudian jenis statement atau strukturnya, jadi apakah tahapannya itu banyak atau tidak, prosesnya seperti apa, kemudian banyaknya operasi aritmatika dan logika atau logik. Jadi semakin banyak pasti juga akan membutuhkan proses komputasi semakin lama. Kemudian banyaknya prosedur dan fungsi, baik itu built-in function, kemudian user defined, apakah memiliki rekursif atau tidak. Kalau memiliki rekursif berarti harus dipastikan kapan berhenti dan tidaknya, sehingga pasti dipastikan bahwa sebuah sistem atau aplikasi nanti itu akan berhenti. Karena kalau tidak berarti akan membutuhkan waktu untuk terus berjalan, dan itu juga akan mempengaruhi dari space atau memori tadi. Untuk kompleksitas dari algoritma sendiri, kebutuhan space dan waktu tempuh inilah yang disebut dengan kompleksitas algoritma ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa terkait tentang space tadi, ini yang sulit diprediksi gitu, karena ini tergantung dari tipe datanya. Jika tipe datanya itu dinamis, kita nggak bisa memprediksinya, karena hasil yang diperoleh itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan proses komputasi yang saat itu berjalan gitu. Jadi dia nggak bisa dipastikan untuk space-nya kita harus membutuhkan berapa. Misalnya menggunakan pointer, menggunakan list gitu ya. Itu tidak bisa dipastikan. Tapi seringkali space juga tidak disertakan dalam menentukan kompleksitas algoritma, kecuali jika tipe data yang terlihat adalah statis, jelas, seperti array misalkan. Jelas kan datanya, kalau array itu kita kasih space-nya misal 10, 50, 100, 1000 gitu. Sudah jelas space-nya berapa. Dan kita bisa menentukan disesuaikan dengan datanya. Tapi kembali lagi kalau yang data dinamis tadi kita nggak bisa, karena tidak bisa ditentukan gitu, karena itu semua tergantung dari hasil komputasinya dan input datanya. Semakin dia bisa akan berubah, kalau datanya sedikit yang diinput, dia juga sedikit yang disimpan, tapi kalau banyak dia juga akan banyak, jadi berubah-ubah sesuai dengan inputnya. Berbeda kalau yang tipenya statis tadi, kalau sudah dikasih space di array-nya misalkan 10 ya, dia hanya bisa menyimpan 10, mau diinput lagi yang ke-11 pun tidak bisa. Namun juga sebaliknya, kalau dia hanya disimpan di prosesnya 2 data, ya yang disimpan 2 data atau 10, ya tetap 10, karena sudah disediakan space untuk 10 data. Jadi seperti itu untuk kompleksitas algoritma sendiri. Sedangkan untuk strategi algoritma ada beberapa metode atau teknik. Yang pertama ada algoritma brute force, kemudian ada algoritma greedy, ada algoritma divide and conquer, kemudian ada algoritma decrease and conquer, kemudian ada algoritma backtracking, kemudian ada algoritma brain bound, kemudian yang terakhir ada algoritma dynamic programming. Ini nanti secara detail akan kita bahas di pembahasan materi yang lainnya.
untuk lebih detail membahas tentang analisis dan perancangan algoritma. Mengapa kita perlu mempelajari strategi algoritma? Nah, menurut dari Levitin 2003 ada dua alasan. Yang pertama, memberikan panduan untuk merancang algoritma jika ada permasalahan yang baru, baik itu di sistem yang lama maupun ketika akan membuat sistem yang baru. Dan dapat mengklasifikasikan algoritma berdasarkan dari ide perancangan yang mendasarinya, sehingga dari proses analisis algoritma tadi, strategi algoritma itu kita bisa mengklasifikasikan nih algoritma ini bisa digunakan atau diselesaikan dan dirancang sesuai untuk penyelesaian metode atau tekniknya yang mana. Kita bisa klasifikasikan untuk itu. Nah, untuk klasifikasi strategi algoritma sendiri, yang pertama ada strategi solusi langsung, itu algoritma brute force sama greedy. Kemudian untuk yang pencarian pada ruang status, itu ada backtracking sama print and pound. Kemudian untuk solusi atas bawah itu ada divide and conquer sama decrease and conquer. Kemudian untuk bawah atas atau button up itu ada dynamic program. Namun untuk klasifikasi tersebut tidak kaku ya, itu jadi bisa berbeda-beda tergantung dengan pendekatan yang digunakan saat melakukan analisis algoritma. Nah, mungkin ini sedikit pendahuluan atau pengantar tentang analisis dan perancangan algoritma. Next, kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Nanti bisa ditambahkan referensi-referensi yang lain. Ini banyak, baik itu dari buku, e-book, maupun pembahasan-pembahasan di internet, itu sangat banyak, nanti bisa saling melengkapi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.